hari-hari ku datang menyembah dengan segenap hati. Ku rindu hadirmu mengajari aku lebih lagi mengenal pribadimu. Sungguh ku sadari seluruh hidupku di dalam tangan-Mu, Tuhan penciptaku. Ku jadi milik-Mu karena darah-Mu telah menebus semua dosaku. Ajarku berjalan dalam kebenaran, ku rela hidupku diubahkan menjadi seperti-Mu, ya Yesus Tuhanku. Itulah jadi kerinduanku, Engkau di dalamku dan aku dalam-Mu, kekudusan-Mu jadi bagianku. Seluruh hidupku di dalam tangan-Mu, Tuhan penciptaku. Ku jadi milik-Mu karena darah-Mu telah menebus semua dosaku. Ajarku berjalan dalam kebenaran, ku rela hidupku diubahkan menjadi seperti-Mu, ya Yesus Tuhanku. Itulah jadi kerinduanku, Engkau di dalamku dan aku dalam-Mu, kekudusan-Mu jadi bagianku. Ajarku berjalan dalam kebenaran, ku rela hidupku diubahkan menjadi seperti-Mu, ya Yesus Tuhanku. Itulah jadi kerinduanku, Engkau di dalamku dan aku dalam-Mu, kekudusan-Mu jadi bagianku. Engkau di dalamku dan aku dalam-Mu, kekudusan-Mu jadi bagianku.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ibadah raya yang kedua yang dimulai pada jam 16. Mari sebelum kita mengikuti ibadah raya yang kedua ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mempersiapkan diri, kita berdoa. Tuhan yang berada di kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk kami mengikuti ibadah melalui online ini Tuhan. Segenap apa yang kami lakukan pada saat kami beribadah, mohon perkenankan kami Tuhan. Urapi setiap yang akan menyampaikan atau memimpin ibadah ini Tuhan. Kami siap mengikuti ibadah raya yang kedua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengikuti ibadah raya yang kedua. Shalom Bapak Ibu, senang kita kembali berjumpa dalam ibadah bersama GSKI saat ini. Mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama sampaikan dengan tulus, bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kembali katakan, bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Segenap hati bersama, ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Katakan, Kau persembahkan korbanku, segala hormat
pujian bagimu, ya Tuhan. Sembah sujudku segenap jiwa. Angkat hatimu bersama sembah. Haleluya. Besar yang Maha Tinggi, semua makhluk angkat suara memuji.
Sukacita kami bersama denganmu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita karena kehadiran-Mu. Oleh karenanya Tuhan tetaplah bersama dengan kami. Sebab waktu ini milik-Mu. Dan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sampaikan kepada Tuhan. Kami datang bawa pujian. Segala hormat bagi Tuhan. Mari bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi katakan. Oh, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Mari lebih lagi bersama. Kami datang bawa pujian bagi Tuhan. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Oh, satukan suara dan nyanyikan sorak. Lagi ya bersama katakan. Ya, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Oh, satukan suara dan nyanyikan sorak bersama. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, oh Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, puji Dia. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita naikkan pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama. Dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Sampaikan dengan tulus. Yes. Kemuliaan bagi Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan
surga bumi. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Sebab kerajaannya berkuasa, amin. Sampaikan dengan tulus bersama. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, bumi Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Oh puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah yang kekal, Katakan Allah yang kekal, Allah yang kekal. segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari tenang teduhkan gelombang jiwa kita. Siapkan bejana hatimu, bejana hati setiap kita untuk terima kebenarannya. Dengan apa setiap kami membalas kemurahan-Mu Tuhan yang tiada batas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemudahan yang tiada batas? Sepatutnya segan hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami mengagumi Engkau. Katakan tiada kasih, tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, untuk mendengar pengajaran-Mu terhadap kami semua. Urapi kami semua, beri kami hikmat, baik yang mendengar, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan. Biar apa yang kami dengar dan yang disampaikan boleh menjadi kebenaran yang menghidupi kehidupan kami, sehingga pada gilirannya kami menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu semua yang saya kasihi di dalam Kristus, sebagai orang percaya di mana hidup kita akan selalu ada di dalam tuntunan Tuhan Yesus sebagai panutan kita. Nah, yang jadi masalah, banyak di antara kita sebagai orang percaya itu merasa bahwa kita sudah setia untuk ikut Tuhan Yesus. Dengan kita datang ke gereja, kita ikut ibadah, lalu kita melakukan hal-hal yang menurut kita positif di mata Tuhan. Bahkan kita merasa bahwa kita memuliakan Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan keseharian kita. Sampai di sini memang kita harus akui bahwa itu adalah jalan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, di dalam kesetiaan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan melulu dibuktikan melalui aktivitas hidup. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki karakter yang Tuhan inginkan. Alkitab mencatat, di saat Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, banyak atau ada beberapa orang yang dipilih menjadi murid-muridnya, yang setia setiap saat mengiringi Tuhan Yesus. Namun tetap Bapak Ibu, di dalam kesetiaan murid-murid yang bahkan dipilih, bahkan menjadi orang yang diberi kesempatan ada di samping Tuhan Yesus, itu memberontak. Kita kenal, dari kita mulai sekolah minggu sampai sekarang kita menjadi dewasa, baik fisik maupun rohani, kita kenal yang namanya Yudas Iskariot, anaknya Simon Iskariot. Alkitab mencatat bahwa Yudas ini juga diberi kesempatan untuk ada di tempat atau ada di samping, dan salah satu murid Tuhan yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa Yudas Iskariot itu memberontak, bahkan berkhianat, bahkan menjual Tuhan Yesus. Ya, memang pada saat Tuhan Yesus hidup, yang dijual adalah fisik. Ya, fisik. Bagaimana dengan kita sekarang? Tadi saya katakan bahwa kita sudah merasa bahwa kita setia mengiring Tuhan, kita setia selalu ada bersama Tuhan. Tapi harus kita ingat, keberadaan kita, pengiringan kita, percaya kita, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus bukan semata-mata digambarkan melalui aktivitas fisik. Penting dari semua ini justru kesetiaan kita itu terlihat atau tergambar, tercermin dari karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sekarang sudah merasa kita diberi kesempatan dan kita menggunakan kesempatan untuk ada, untuk melayani, dan untuk menjadi pengikut Kristus, hal utama yang harus tampak di dalam kehidupan kita adalah karakter kita. Karakter orang percaya sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Menjadi seperti atau memiliki karakter seperti Kristus. Nah, ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Memang kalau kita membaca kisahnya Yudas Iskariot, mungkin kita akan bertanya, tidak mungkin kita menjadi seperti Yudas. Ya, secara fisik harus diakui,
kemungkinan besar kita tidak seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang karakter, sesuatu keadaan, sesuatu penunjukan, pembuktian kita mengikut Kristus yang tidak nampak. Bukan tidak mungkin justru pengkhianatan kita lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Yudas di saat Yudas ini hidup, di saat Tuhan Yesus hidup. Jadi Bapak Ibu, mengikut Kristus bukanlah hal yang sepele. Kita harus betul-betul di dalam tindakan dan lebih daripada itu cara berpikir. Cara kita melakukan hal-hal di dalam hidup ini harus mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, secara fisik mungkin kita bukan Yudas Iskariot, tapi secara karakter bisa jadi kita tidak berbeda. Apa bedanya Bapak Ibu? Yudas Iskariot diberi kesempatan. Kita diberi kesempatan untuk berada di dekat Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Kita diberi kesempatan juga untuk mengikuti, belajar, dan merubah. Ya. Di zaman milenial ini yang paling penting adalah bagaimana karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu makanya Bapak Ibu, kita harus waspada. Jangan sampai kita menjadi Yudas-Yudas di zaman milenial ini. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 jelas dikatakan di situ bahwa kita harus memiliki atau mesti menumbuh kembangkan iman kita supaya kita memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus. Itu makanya setiap hari Bapak Ibu kita harus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Sediakan waktu untuk kita berdialog, tanda kutip, melalui doa pribadi kita, supaya jangan kita memiliki karakter yang berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Kesempatan yang Tuhan berikan, di mana Tuhan juga sudah memilih kita untuk menjadi pengikutnya, jangan kita sia-siakan. Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikutnya, tapi kita tidak memiliki kesamaan visi, misi, bahkan tidak memiliki karakter yang sama, jangankan sama, mirip pun tidak, Bapak Ibu. Itulah makanya Bapak Ibu, kita semua sebagai orang percaya yang diberi kesempatan ada dan melayani Tuhan, milikilah karakter Kristus dan tumbuh kembangkanlah iman kita dengan selalu dekat dengan hadirat-Nya. Makanya Paulus juga mengajarkan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, aku meneladani Tuhan Yesus. Paulus yang kita tahu rasul yang luar biasa, beliau meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa bedanya sama kita? Kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah sosok yang memang menjadi panutan di dalam hidup kita, kita bisa meniru atau kita bisa mengadop apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa dia mengikuti apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Dia meneladani hidup Tuhan Yesus. Saya mempelajari satu hal yang menarik di sini Bapak Ibu. Paulus melepaskan segala sesuatunya dengan dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia lepaskan segala yang menjadi nilai di dalam dunia ini. Dalam Filipi 3:7-8, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang dulunya merupakan keuntungan bagi saya lepaskan karena saya memiliki Kristus. Bahkan saya anggap sampah, sesuatu nilainya benar-benar jauh di bawah. Di dalam hal ini memiliki Kristus berarti memiliki karakter Kristus. Jadi tidak sebanding dengan apa yang dia miliki, yang dia raih di dalam dunia ini untuk memiliki Kristus. Nah kalau tadi saya katakan bahwa kita meneladani Tuhan Yesus dan kita bisa meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul Paulus, seharusnya kita juga bisa melakukan hal ini.
Di zamannya tadi Yudas Iskariot, dia menyangkal mengkhianati dalam bentuk fisik. Sekarang kita di dalam bentuk karakter, di dalam pola berpikir kita bisa mengikuti apa yang menjadi contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus. Sehingga di ayat 10 sama 11 jelas bahwa di situ Rasul Paulus menempatkan atau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pelabuhan sejatinya. Pelabuhan sejatinya. Jadi berkhianat pada Tuhan Yesus bukan masalah tindakan memberontak secara fisik. Karakter yang tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang ingin Tuhan miliki dan kita tampilkan di dalam cara berpikir kita. Itu sudah merupakan satu pemberontakan di hadapan Tuhan. Hal lain Bapak Ibu, kalau kita tadi mengacu kepada apa yang maksud saya Rasul Paulus ajarkan, di mana dia melepaskan segala keindahan, segala yang dia miliki. Sama kalau kita memiliki karakter Kristus, jangan pernah memiliki apa yang dunia sediakan. Di sisi lain memang kita butuh apa yang dunia sediakan, tapi bukan untuk menjadi kesenangan kita, untuk menjadi standar hidup kita, bukan. Tapi justru untuk kita merubah karakter kita melalui yang kita miliki menjadi kemuliaan buat Kristus, di mana karakter kita ini menjadi seperti apa yang Paulus contohkan. Pelabuhan hati kita berikan, kita tambatkan di dalam kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Alat yang kita gunakan adalah fasilitas dunia ini, Bapak Ibu. Kalau kita ingin memiliki karakter, kalau kita bisa meniru apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun di dalam Matius dikatakan bahwa dia ditawarkan keindahan dunia ini, ditolak. Karena Tuhan Yesus ingin memiliki karakter Bapa yang mengirim dia dan mempercayakan dan mengutus Tuhan Yesus di sini. Apa bedanya sama kita? Banyak kita berpikir dengan mengikuti Tuhan Yesus, aktivitas fisik itu sudah cukup menunjukkan bahwa kita setia. Bukan salah, tapi kurang Bapak Ibu. Sebab karakter yang kita miliki serupa dengan Tuhan Yesus tidak akan menjadikan kita pengkhianat-pengkhianat di zaman milenial ini. Dan waktu Yudas Iskariot membangkang pun memang dikatakan ada pembandingnya, yaitu dia mendapat harta atau mendapatkan uang yang tidak ada artinya. Sementara kita di zaman sekarang, gemerlap dunia inilah yang membawa kita akhirnya menjadi pengkhianat dan pemberontak terhadap karakter Kristus itu sendiri. Memang lebih berat Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, kalau kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang setiap hari intens dengan Tuhan, pasti Roh Kudus akan memberikan kita hikmat. Bagaimana kita bisa menghindari cinta kita akan dunia ini, supaya kita memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus berlawanan dengan keinginan atau hasrat untuk memiliki dunia. Sebab mengingini Kristus berarti meninggalkan dunia. Tadi sudah jelas, yang dahulu merupakan satu keuntungan bagiku, aku lepaskan. Karena pengenalan, artinya keterikatanku dengan Tuhan Yesus jauh lebih berguna. Berarti jelas Bapak Ibu, kalau kita diberi kesempatan untuk ada, bahkan melayani Tuhan Yesus, satu hal yang harus kita lepaskan adalah keinginan memiliki apa yang dunia sediakan. Bukan berarti memang kita apatis lalu kemudian kita tidak melakukan apa-apa, bukan. Artinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang kita usahakan yang berkaitan dengan materi tidak lain adalah upaya supaya kita lebih mendekatkan diri kita dan menjadi sarana bagaimana kita memiliki karakter Kristus di dunia ini. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kehidupan kekristenan kita itu sudah dari dulu dibentuk sedemikian rupa. Di saat kita mengikuti Yesus, di saat kita percaya, berarti persoalan-persoalan dunia
yang di dalam hal ini adalah kebutuhan materi, semuanya akan digenapi. Nah, ini harus kita bandingkan karena kita juga dituntut tanggung jawab untuk hal ini. Tapi lebih dari itu, satu hal bahwa mengikut Kristus berarti kita berupaya dan berusaha memiliki karakter Kristus. Baru kita bisa dikatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Jangan kita terkecoh dengan keadaan zaman, Bapak Ibu. Ya. Kisah tentang Yudas Iskariot itu adalah kisah 2000 tahun yang lalu. Tapi esensi bisa berlaku buat kita sekarang yang merasa atau mengaku sebagai orang yang percaya. Orang percaya berarti dia akan menyerahkan semua kepada objek yang dia percayakan. Artinya segala kehidupannya, tindak tanduknya betul-betul diserahkan kepada apa yang dia yakini. Dan ini merupakan satu tindakan. Merupakan satu tindakan, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, dunia akan menyesatkan kita. Seolah-olah kita sudah betul-betul menjadi pengikut Kristus, orang yang percaya. Bahkan sudah ada di dalam jalur kebenaran. Padahal karakter kita masih jauh daripada apa yang Tuhan Yesus inginkan dan yang Tuhan Yesus rencanakan. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Akhirnya kita akan berpikir, untuk apa kita di gereja? Untuk apa kita percaya? Kalau pada akhirnya Tuhan akan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Dan ini bukan ancaman yang mungkin. Dan ini sudah dilakukan. Dalam Matius pun dikatakan, nyala engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Padahal ayat sebelumnya sudah menceritakan bagaimana luar biasanya, spektakulernya tindakan-tindakan orang-orang ini. Yang kalau saya artikan, ya tentu pasti orang yang dekat Tuhan. Ya kalau dalam hal ini juga, di dalam hidup kita sekarang ini, sudah pasti ada di kalangan hamba-hamba Tuhan. Nah kalau hamba Tuhan tidak dikenal, bagaimana dengan jemaat? Jadi kembali lagi Bapak Ibu, harus kita pahami, berkhianat sama Tuhan Yesus itu bukan sekedar tindakan yang betul-betul di luar apa yang Tuhan mau. Tapi pola berpikir, karakter yang tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Berarti Bapak Ibu dan saya sudah menjadi serupa seperti Yudas Iskariot. Ini Bapak Ibu perlu kita perhatikan baik-baik. Dan ini bukan hal membalikan tangan. Ya. Makanya tadi di ayat pertama pun sudah saya sampaikan, saya ingatkan, selalu memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Selalu memberikan atau menyiapkan waktu untuk selalu berdiskusi, tanda kutip, untuk selalu berinteraksi di dalam doa dan di dalam saat teduh Bapak Ibu. Supaya kita tidak tersesatkan oleh pendapat-pendapat, bahkan oleh pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Kesempatan ini jangan disia-siakan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya masih memiliki waktu untuk ada, bahkan melayani Tuhan Yesus. Lakukanlah dengan benar. Jadikanlah bahwa momen ini betul-betul kesempatan yang tidak mungkin terulang. Sehingga kasus Yudas Iskariot tidak terjadi di dalam kehidupan kita yang hidup di zaman milenial ini. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama berbakti memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa memberi nasihat bagi kami, mengajar kami melalui hamba-Mu. Pakai beliau menjadi alat dalam tangan Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan, pelayanan, Tuhan menyertai hamba-Mu dan keluarga dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan sekedar pendengar yang baik saja ya Bapa. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan bagi-Mu. Kami mau agar hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan
berpisah melalui kebaktian online ini, kami mengharapkan berkat yang dari Tuhan saja. Haleluya. Para permata hati Tuhan, murid-murid Kristus yang dikasihinya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidupmu sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita terus maju di dalam Tuhan. Kami mengasihi Bapak Ibu Saudara.